Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita dalam acara Solasiban atau sosialisasi bulanan yang disampaikan oleh Komite PPI RSUD Indramayu kepada seluruh teman-teman pegawai petugas yang ada di RSUD Indramayu. Mohon izin share screen ya, Pak, Bu. Share, mudah-mudahan slide-nya bisa ada di layar Bapak dan Ibu semua. Kali ini saya, Yuliana Wati, ingin berbagi informasi tentang Accelerate Action Together to Prevent Infection di RSUD Indramayu. Topik yang ingin kita bicarakan hari ini adalah pertama pendahuluan, kedua pengertian kebersihan tangan, ketiga tujuan, keempat syarat tangan bersih petugas, kelima 6 langkah dan 5 momen, keenam fasilitas kebersihan tangan, ketujuh hygiene tangan dan pemakaian sarung tangan, kedelapan adalah ketaatan terhadap hygiene tangan. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa di RSUD Indramayu itu terdapat beberapa HAIS. Apa sih HAIS yang sering disebut-sebut oleh PPI? HAIS adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk itu tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam perawatan rumah sakit, tapi muncul setelah pasien sudah ada di rumah atau pasien sudah pulang. Juga infeksi karena Oh, maaf, salah. Juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait dalam proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keywordnya fasilitas pelayanan kesehatan ya Pak Bu. Jadi tidak hanya rumah sakit, dimanapun kita berada, bahwa itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mungkin muncul HAIS. Selanjutnya adalah jenis-jenis HAIS yang mungkin muncul di RSUD Indramayu, antara lain satu, infeksi saluran kemih akibat pemasangan urin kateter yang biasa disebut dengan CUTI, Catheter Urinaria Tract Infection. Selanjutnya adalah ventilator associated pneumonia atau pneumonia yang terjadi akibat pemasangan ventilator. Adanya di mana? Tentu di rumah sakit. Selanjutnya adalah infeksi daerah operasi yang dulu kita kenal sebagai ILO atau infeksi luka operasi. Dan yang terakhir adalah infeksi aliran darah. Infeksi aliran darah ini adalah aliran darah yang primer akibat pemasangan saluran vena sentral. Itu adalah HAIS yang mungkin terjadi di rumah sakit. Jalur transmisinya apa aja sih kok bisa terjadi HAIS? Jalur transmisinya bisa indirect, bisa direct. Indirect adalah si mikroorganisme itu, si penyebab HAIS itu ada di fasilitas pelayanan kesehatan, ada di fasilitas rumah sakit, lalu eh, berpindah ke tangan petugas atau berpindah ke tangan caregiving, misalnya keluarga pasien atau siapapun pengunjung, lalu pengunjungnya kontak, petugas kesehatannya kontak, caregivingnya kontak dengan pasien. Itu yang tadinya indirect menjadi direct. Ada juga mikroorganisme yang nempel di medical equipment atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan, melakukan tindakan kepada pasien yang terkontaminasi sehingga menyebabkan HAIS. Penularan tangan. Ternyata HAIS ini penularannya paling besar melalui tangan. Karena tangan kita itu ternyata adalah kebun binatang atau kendaraan yang paling umum gitu ya. Kebun binatang di tangan kita ini ada dua macam mikroorganisme, bakteri tangan kita ini ada dua macam, yaitu mikroorganisme alami yang tumbuh dan berkembang biak di kulit kita, penduduk asli, atau mikroorganisme yang hanya numpang nempel atau kita sebut dengan transient. Jadi mikroorganisme itu
menempel di tangan kita karena tangan kita yang suka usil, pegang sana, pegang sini gitu ya, banyak memegang sesuatu. Sehingga di sini disampaikan bahwa jangan biarkan tuh si mikroorganisme ada di tangan. Jadi cuci tanganlah, terutama ketika keluar dari kamar mandi dan sebelum makan, gitu ya. Tangan kita itu adalah ternyata kendaraan paling umum dalam penularan kuman patogen terkait pelayanan kesehatan. Karena dia adalah kendaraan paling umum, jadi paling banyak ditumpangi. Jadi, si mikroorganisme eh, flora normalnya ada dan penumpangnya banyak. Jadi, perlu melakukan kebersihan tangan. Penularan kuman terkait pelayanan kesehatan dari satu pasien ke pasien yang lain melalui tangan petugas kesehatan itu memerlukan 5 tahapan penularan. Apa aja sih tahapan penularannya? Yuk diintip satu-satu. Ini dia. Tahapan penularan melalui tangan. Itu ada 5. Yang pertama adalah kuman pada kulit pasien dan permukaan lingkungan sekitar pasien. Di garis bawah ya, kuman pada kulit pasien. Karena pasien itu juga makhluk hidup dan kulitnya juga memiliki mikroorganisme tadi seperti yang kita punya, mikroorganisme flora normal dan permukaan lingkungan sekitar yang sering kita pegang itu juga adalah tempat tumbuh dan berkembang biaknya mikroorganisme. Maka kemarin kita menyampaikan kepada teman-teman BSM agar senantiasa membersihkan permukaan lingkungan. Jadi permukaan lingkungan kita itu ternyata banyak kontaminasi, dibantu oleh teman-teman BSM untuk dibersihkan dalam rangka mengurangi kolonisasi mikroorganisme di lingkungan. Di kulit pasien, bagaimana caranya? Di kulit pasien, minta tolong kepada teman-teman perawat di ruangan, libatkan keluarganya untuk memandikan pasien ya setidaknya 1 kali sehari supaya kolonisasi mikroorganisme di kulit pasien menjadi berkurang. Apa sih bila kolonisasi di kulit pasien dan di lingkungan sekitar kita banyak mikroorganismenya, bahayanya apa? Bahayanya kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu si kuman ini yang tadi di pasien dan lingkungan itu berpindah ke tangan petugas kesehatan. Nah, karena tadi kolonisasinya banyak, petugas kesehatannya kontak, berpindahlah ke tangan petugas kesehatan. Kuman bertahan pada tangan petugas selama beberapa menit. Kenapa bisa bertahan? Karena tangan petugas itu kondisinya hangat, ada lemak, ada protein, jadi sangat mungkin menjadi reservoirnya si bakteri, si mikroorganisme. Keempat, pembersihan tangan yang terlewatkan atau kurang optimal membuat tangan tetap terkontaminasi. Maka kita perlu melakukan kebersihan tangan yang baik dan benar supaya kontaminasi tadi setidaknya bisa berkurang. Tangan yang terkontaminasi menularkan kuman melalui kontak langsung pada pasien atau lingkungan sekitar pasien. Ya, begitu. Jadi ini apa tuh namanya? Rantai ini terus menerus begitu. Tangan petugas kontak dengan lingkungan dan dengan pasien. Bila tidak melakukan kebersihan tangan, selanjutnya akan menempel di tangan petugas. Petugas akan memegang pasien lain. Nih si mikroorganisme itu menempel kepada pasien lain. Terus menerus terkontaminasi begitu. Maka diperlukanlah mempertahankan kebersihan tangan. Ternyata tangan kita banyak kumannya. Nah, karena kita menyadari tangan kita banyak kumannya, maka dengan sangat kami meminta kepada teman-teman semua untuk senantiasa mempertahankan kebersihan tangan. Ini Pak Boyce dan Pak Lersen itu pernah menyampaikan bahwa penularan penyakit dari pasien ke pasien itu ternyata melalui tangan petugas. Itu Pak Boyce yang bilang pada tahun 1995. Dan kegagalan kebersihan tangan menyebabkan multiresisten dan wabah. Wabahnya bukan seperti COVID yang kita tahu ada gejalanya, tapi wabahnya adalah wabah resistensi mikroorganisme, resistensi antibiotik. Jadi mikroorganismenya itu dibom pakai antibiotik apapun,
karena resisten ya tidak mati mereka gitu. Itu kata kemarin Pak Landung itu ini ada beresiko silent pandemi gitu ya. Lanjut kita ke pengertian. Apa sih kebersihan tangan? Kebersihan tangan atau hygiene, hand hygiene adalah merupakan salah satu prosedur yang paling penting dan efektif untuk mencegah healthcare associated infections atau yang kita sebut HAIS tadi bila dilakukan dengan cara baik dan benar. Lakukan dengan cara baik dan benar. Begitu ya, tidak asal-asalan pilar dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Karena dengan kita mencuci tangan yang baik dan benar, itu diharapkan kontaminasinya akan sangat berkurang sehingga tidak dapat menimbulkan infeksi baik pada diri kita ataupun pada pasien yang kita layani. Mengapa kita harus membersihkan tangan? Ini ada alasan-alasannya ya. Setiap petugas kesehatan, perawat, pasien, dan orang yang terlibat dalam perawatan pasien harus peduli dengan kebersihan tangan. Mohon kepeduliannya diharuskan ya. Oleh karena itu, hygiene tangan adalah kepedulian kita. Kita itu adalah saya, kamu, dan kalian semua itu adalah kita. Kita harus melakukan hand hygiene tangan untuk satu, melindungi pasien dari kuman berbahaya yang terbawa pada tangan kita atau pada kulitnya, pada tangan kita atau pada kulitnya, karena kulit pasien itu juga reservoir mikroorganisme. Melindungi kita dari lingkungan pelayanan kesehatan dari kuman berbahaya. Yang diharapkan dari kita melakukan kebersihan tangan yang baik dan benar, itu lingkungan kita menjadi tidak terkontaminasi kuman berbahaya. B adalah tujuan hand hygiene. Tujuannya apa sih kita melakukan hand hygiene? Itu hanya dua tujuannya, yaitu untuk memutus transmisi mikroorganisme melalui tangan. Kita tahu semua, kita mengetahui bersama bahwa kontak kita dengan pasien itu dengan tangan, sehingga kebersihan tangan itu yang sangat perlu sangat perlu ditekankan, bukan kebersihan kaki, kebersihan tangan ya, karena tangan yang kontak dengan petugas, kontak dengan lingkungan, bahkan kontak dengan teman, kontak dengan keluarga itu tangan. Yang kedua adalah untuk mencegah kolonisasi patogen pada pasien, termasuk yang multiresisten. Jadi, kolonisasinya berkurang, kontaknya berkurang, mudah-mudahan si patogen tidak masuk ke dalam pasien sehingga multiresisten antibiotik pun tidak terjadi. Yang kedua, penyebaran patogen ke area perawatan. Penyebaran patogen berkurang, kontaknya pasti akan berkurang. Infeksi yang disebabkan oleh kuman endogen. Kuman endogen tuh tadi persepsinya adalah eh, kuman-kuman dari luar. Jadi kalau tangan kita bersih, kuman dari luar diharapkan tidak masuk ke dalam tubuh kita, tidak masuk ke dalam tubuh pasien. Kolonisasi dan infeksi pada petugas kesehatan. Ini yang paling penting ya, bahwa kita juga tidak ingin terinfeksi dan terkolonisasi kepada diri kita sendiri. Jadi itu dua tujuannya. Satu, memutus mata rantai. Yang kedua adalah mengurangi kolonisasi. Selanjutnya, tangan bersih petugas. Masih ingatkah tangan bersih petugas itu ada syaratnya? Syarat pertama adalah kuku petugas harus bersih ya. Kuku petugasnya terpotong pendek tanpa kuku palsu. Potong pendek dong, potong panjang nanti ada daki tuh di bawah kukunya. Kalau ada daki di bawah kuku dan kita lihat di bawah mikroskop, itu ada makhluk hidup di situ. Selanjutnya adalah tanpa memakai perhiasan, terutama cincin, karena hasil yang ingin kita capai dalam kebersihan tangan adalah untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien, dan mencegah kontaminasi dari pasien ke lingkungan termasuk lingkungan kerja petugas. Sementara bila kita memakai cincin, itu di belakang cincin, di belakang matanya, itu kalau kita lihat ada daki tuh, suka ada daki nongkrong di situ. Nah, kalau ada daki nongkrong di situ, artinya masih ada makhluk hidup yang bersarang di tangan kita, walaupun di balik cincin.
6 langkah kebersihan tangan. Masih ingat ya? Masih ingat dong, ini kan yang WHO punya kan. WHO itu dulu menetapkan ada 7 langkah sampai yang ke pergelangan tangan. Cuma dievaluasi kembali, dilihat-lihat kembali, ternyata tidak efektif secara waktu dan secara pembunuhan mikroorganisme, sehingga direvisilah menjadi 6 langkah. 6 langkahnya yang pertama adalah telapak tangan, kedua adalah punggung, ketiga sela-sela jari, keempat dikunci, kelima putar jempol, keenam putar ujung jari. Kalau kita singkat adalah tepung selaci puput. Masih ingat ya? Mudah-mudahan ini diaplikasikan oleh teman-teman semua di ruangan. 5 momen kebersihan tangan juga ini masih merujuk dari WHO bahwa 5 momen kebersihan tangan itu tetap sebelum kontak dengan pasien, kita harus cuci tangan, karena sebelum kontak dengan pasien itu kita pasti kontak dengan hal-hal lain di luar lingkungan pasien atau bahkan di dalam lingkungan pasien. Jadi sebelum kontak dengan pasien harus membersihkan tangan dulu untuk mengurangi kolonisasi, untuk mengurangi kontaminasi dari tangan petugas ke pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan antiseptik, tindakan aseptik ya, perlu cuci tangan. Kenapa? Ya karena tangan kita itu kan pegang segala-gala, pegang kemana-mana, walaupun tidak pegang yang kotor, mungkin kita pegang handphone yang touchscreen, lingkungan pasien, itu kita ketahui lingkungan pasien ada sesuatunya, maka kita harus cuci tangan. Yang ketiga adalah setelah kontak dengan cairan tubuh, ini sudah jelas, tanpa WHO minta pun, kalau kita sudah kontak dengan urin, atau darah, atau tinja, atau muntahan, udah jelas pasti cuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat adalah setelah kontak dengan pasien. Kenapa? Karena tadi bahwa di kulit pasien pun ada mikroorganismenya. Agar tidak menular ke kita, maka setelah kontak dengan pasien itu wajib cuci tangan. Setelah kontak dengan lingkungan pasien, nah ini nggak kalah penting nih setelah kontak dengan lingkungan pasien. Pada bulan kemarin kita melakukan pemeriksaan swab kuman lingkungan kepada 8 titik sampel yang ada di ruangan Gincu 2 dan NICU. Ternyata di situ ditemukan 2 mikroorganisme. Mikroorganisme pertama yang kita temukan adalah Staphylococcus aureus dan yang kedua adalah Staphylococcus epidermidis. Begitu. Jadi lingkungan kita itu ternyata terkontaminasi. Jadi ingat-ingat, karena terkontaminasi, cucilah tangan setelah kita kontak dengan lingkungan. Indikasi kebersihan tangan lainnya. Ini berlaku untuk semua, berlaku untuk seluruhnya, tidak hanya Bapak Ibu perawat, tidak hanya Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu analis, ini buat semuanya ya. Sebelum masuk dan tinggalkan ruangan pasien, itu kita diminta cuci tangan dulu. Karena sadar atau tidak, disadari atau tidak, tangan kita itu pasti megang-megang sesuatu di ruangan pasien. Yang kita tahu di lingkungan pasien itu terdapat mikroorganisme. Di antara kontak pasien satu dengan pasien lainnya. Ini umumnya untuk teman-teman perawat dan teman-teman dokter nih. Kontak pasien satu dengan pasien lainnya, itu mohon dipertahankan kebersihan tangannya ya. Untuk mudahnya, kita cuci tangan setelah kontak dengan satu pasien, dengan pasien ke satu, setelah selesai kita cuci tangan, usahakan jangan pegang-pegang apapun, jangan menyentuh apapun, lakukan pemeriksaan di pasien yang kedua. Itu kita sudah dapat satu kali cuci tangan, kita dapat 2 momen. Momen setelah kontak dengan pasien yang pertama dan momen sebelum kontak dengan pasien yang kedua. Setelah itu adalah sesudah buang air kecil atau sesudah dari kamar mandi, usahakan cuci tangan menggunakan sabun. Bila tangan terlihat kotor, lakukan cuci tangan. Sebelum meninggalkan rumah sakit, untuk seluruh teman-teman ini berlaku semuanya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, tolong sempatkan cuci tangan agar kita tidak membawa mikroorganisme ke rumah. Segera setelah melapaskan sarung tangan, segera setelah keluar dari toilet, atau membersihkan sekresi hidung, sebelum dan setelah menyiapkan dan mengkonsumsi makanan. Tolong cuci tangan.
Ini adalah 6 langkah dan 5 momen poster kita yang ada di RSUD Indramayu sesuai dengan WHO. 6 langkahnya sudah sesuai, 5 momennya juga sudah sesuai. Cuci tangan itu ada dua, ada dengan sabun dan air mengalir, serta ada dengan hand rub berbasis alkohol. Fasilitas ini ada di ruangan teman-teman semua, silakan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Fasilitas kebersihan tangan. Kalau lihat fasilitas di sini, ini adalah fasilitas cuci tangan pakai sabun ya, bahwa fasilitasnya itu harus ada wastafel dengan air bersih mengalir dengan keran otomatis atau menggunakan siku. Mangga bebas. Yang ini di RSUD Indramayu kebanyakan keran kita menggunakan engkel biasa, tapi nggak apa-apa itu sudah bisa disiasati gitu ya. Sabun cair atau antiseptik dalam dispenser pengontrol otomatis tidak diisi ulang. Di kita RSUD Indramayu pengontrolnya tidak otomatis, tapi tidak diisi ulang karena bila sabunnya habis, tersedia penggantinya. Kan setiap bulan minta ke PPTK dikasih gitu ya, ada sabunnya. Pengering bahan kertas atau kain bersih sekali pakai. Di RSUD Indramayu menggunakannya tisu sekali pakai, lalu kontainer tempat kertas. Kita sediakan tempat sampah khusus untuk tisu cuci tangan. Jadi, eh, fasilitas kebersihan tangan yang lengkap itu ada keran dengan air wastafel dengan keran dengan air mengalir, ada sabun cuci tangan, ada tisu buat ngelap, dan ada tempat sampah untuk membuang tisu. Itu sudah disediakan oleh manajemen, silahkan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah hygiene tangan dan pemakaian sarung tangan. Pemakaian sarung tangan itu tidak mengganti kebutuhan untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan di awal, karena bakteri kita di tangan itu ada bakteri asli, penduduk asli, dan ada penumpang penumpang gelap gitu ya. Kalau kita menggunakan sarung tangan, bakteri aslinya masih ada di dalam kulit kita, di dalam sarung tangan. Penumpang gelapnya ini menumpang di sarung tangan kita. Jadi kalau misalnya kita bekerja dari satu pasien ke pasien lain menggunakan sarung tangan yang sama, tidak pakai cuci tangan, yaitu kita mengkontaminasi semuanya. Anda selayaknya melepas sarung tangan untuk melakukan hand hygiene, ya, karena kalau di sarung tangan doang udah dilepas, itu tadi bakteri transiennya yang hilang, bakteri yang asli penduduk tangan kitanya belum hilang, jadi wajib cuci tangan. Anda selayaknya hanya menggunakan sarung tangan ketika diindikasikan. Jadi WHO itu membuat suatu piramid indikasi sarung tangan, kegiatan apa dan sarung tangan apa yang dipakai itu sudah diatur ternyata oleh WHO dan disadur oleh Indonesia dalam Undang-Undang Permenkes 27 no, Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang PPI. Atau nanti kita sampaikan di sesi selanjutnya ya tentang pemakaian sarung tangan. Ketaatan terhadap hygiene tangan. Nah, ini nih, ketaatan hygiene tangan berbeda-beda antara fasilitas dan antar negara. Namun, secara global itu katanya ketaatannya cuma 40%. Itu yang menyampaikan adalah Pak Pitet dan Pak Boyce itu pada tahun 2001. Alasan-alasan utama terhadap ketidakpatuhan yang dilaporkan oleh petugas kesehatan itu katanya, satu, terlalu sibuk. Aku sibuk banget, nggak sempat cuci tangan. Nah, ini alasannya. Sama kan sama alasan kamu? Oh enggak ya? Ada lagi alasannya katanya iritasi karena hand rub-nya berbasis alkohol. Jadi saya tidak melakukan cuci tangan. Boleh, silakan tidak menggunakan hand rub, tapi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya adalah sudah menggunakan sarung tangan. Ini kerap menjadi alasan, sudah menggunakan sarung tangan itu alasan agar tidak cuci tangan. Padahal tadi disampaikan begitu ya. Jadi troli-troli di ruangan itu minta tolong dilengkapi dengan hand rub. Pelengkapnya bukan sarung tangan. Sarung tangan hanya dipakai bila ada indikasi. Tapi hand rub itu 5 momen harus mencuci tangan. Gitu ya.
Alasan lain tidak terpikirkan. Kenapa? Oh, tangan saya bersih kok. Ini tangan saya bebas kuman kok. Pede amat. Ternyata kalau di swab ada kumannya. Jadi tidak terpikirkan gitu untuk cuci tangan. Rangkuman, hand hygiene merupakan suatu prosedur yang penting dalam mencegah HIV. Wajib dilakukan oleh setiap petugas di rumah sakit. Setiap petugas ya, yang merasa petugas rumah sakit, mohon lakukan hand hygiene. Hand hygiene dapat dilakukan dengan mencuci tangan di air mengalir jika tangan terlihat kotor dan menggosok tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol jika tangan tidak tampak kotor. Jadi ada dua nih, silahkan kalau tangannya tidak tampak kotor, silahkan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Kalau tangannya tampak kotor, silahkan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Fasilitasnya bagaimana? Fasilitasnya disediakan, ada di RSUD Indramayu, silahkan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, ini dia quote of the day, katanya kesehatan adalah kenikmatan yang tak terkirakan bagi orang yang sakit. Jadi, kita yang lagi sehat, jangan sakit. Terima kasih.